Shalom teman-teman dari SMP Kristen 1 Salatiga. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yesus Kristus pastinya. Seneng banget, aku Rafael Tan, salam kenal buat semuanya. Dikasih kesempatan buat sharing sama kalian semua meskipun cuma melalui video ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa connect satu sama lain ya. Kemarin aku dihubungin sama salah satu guru kalian untuk bisa membagikan sesuatu di pendidikan karakter peserta didik yang temanya adalah bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kita aminkan, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di sini yang mendengarkan video aku ini bisa semakin bertumbuh, berbuah, dan berdampak pastinya. Oke, aku mau sharing sesuatu sama kalian yang berharap ya aku bisa mungkin mengingatkan, mungkin menguatkan gitu ya. Kadang kita suka lupa juga gitu sama apa yang udah pernah kita dengar, tapi kalau kita diingatkan lagi akhirnya kita, oh ya kita harus kayak gini gitu. Nah, ini udah masuk tahun 2021. Tahun 2020 pasti punya cerita sendiri buat masing-masing dari kita ya. Kalau ditanya 2020 gimana buat kalian gitu, pasti beda-beda ceritanya. Sama juga sama aku. Di tahun 2020 mungkin kebanyakan orang yang merasa kayak, kok gak nyangka ya bisa ada di musim kehidupan seperti ini. Kok gini ya, kok gitu ya. Kenapa sih aku harus dihadapkan dengan situasi seperti ini gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Dan itu yang pasti bikin stres. Stres sih ya pastilah. Kalau misalnya ada salah satu dari kita yang kayak fine-fine aja, aduh enggak deh, kemarin pandemik biasa aja gitu. Gak mungkin sih, itu sombong kalau menurut aku. Stres ada, cuman yang pasti karena kita tahu berjalan dengan siapa, jadi kita akan fine-fine aja gitu. Meskipun kita tahu berjalan sama Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang kita juga suka stres gitu. Sama aku pun juga merasakan hal itu. Awal-awal pandemik aku merasakan yang namanya kehilangan beberapa pekerjaan. Hampir 3 bulan aku gak dapat kerjaan sama sekali. Dimana itu aku harus berpikir gimana caranya aku supaya bisa bertahan produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan aku gitu saat itu. Nah, di situ aku diizinkan untuk akhirnya berjualan makanan secara online. Gak pernah terpikirkan dalam otak aku gitu. Aku harus berjualan online, makanan, masak sendiri, belanja sendiri, packing sendiri, kirim-kirim sendiri. Wah, luar biasa. Yang biasanya aku kerja di depan kamera, terus aku harus udah di belakang kamera. Dan ini pekerjaan yang memang baru buat aku, dan aku cukup kaget dengan ini gitu. Pasti banyak dari teman-teman juga yang merasakan tahun 2020, kok aku kayak gini ya, Tuhan kenapa sih kayak gini ya, aduh aku gak pernah kepikiran gitu, gak seharusnya deh aku kayak gini gitu ya. Banyak yang ngomong kayak gitu. Nah, tapi kalian pernah sadar gak sih, Tuhan juga tidak seharusnya menerima perlakuan seperti kayak dibohongin anaknya, dihianatin anaknya gitu, disakitin anaknya tuh which is kita. Tuhan juga gak pernah kepikiran, Tuhan juga gak pernah Tuhan juga gak pernah mau gitu diperlakukan seperti itu sama anak-anaknya. Gak kepikiran ya. Kayak kemarin aku juga kayak, wah iya ya, Tuhan gak seharusnya seperti itu. Bahkan gak seharusnya Tuhan dihina-hina, disiksa, akhirnya sampai mati di kayu salib. Gak seharusnya. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia cinta, dia sayang, dia mengasihi kita sebagai anaknya. Kamu, aku, semua anak-anaknya. Malah ya itu sih, mati di kayu salib tuh udah yang kayak, aduh rela mati tuh gimana ya gitu. Sedangkan kita dihadapkan dengan situasi yang seperti kemarin, aku gitu contohnya, yang kayak harus jualan online gitu, mengeluh sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kasih aku
pekerjaan yang biasanya aku di depan kamera, aku suka sama pekerjaannya, tapi ini Tuhan kenapa kasih aku untuk bisa jualan sih gitu. Gak pernah kepikiran aku gitu. Banyak mengeluh gitu semuanya gitu. Dan pada saat kita ngeluh atau enggak pada saat kita punya masalah, kita tuh sulit banget untuk percaya Tuhan sayang gak sih sama kita. Kita tuh mempertanyakan lagi, aduh Tuhan tuh benar-benar sayang gak sih sama kita gitu. Ya ampun guys, tadi kan aku udah omongin ya, Tuhan rela mati di kayu salib. Kurang sayang apalagi Tuhan Yesus sama kita, gitu kan. Kita tuh sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, gak ada alasan untuk tidak percaya kalau Tuhan sayang sama kita. Udah jelas-jelas jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum mama papa kita married, Tuhan tuh udah sayang sama kita. Tuhan tuh udah buktiin dengan cara mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itu. Tapi kenapa kita ketika dihadapin masalah masih nanya Tuhan sayang sama kita? Nggak, aduh jadi lucu kan, jadi kocak gitu kan. Kocak banget gitu, kita minta bukti yang sudah terbukti. Jadi aneh ya kan. Tapi ya kita harus benar-benar memahami bahwa hidup itu tidak akan terlepas dari masalah. Siapapun itu. Kita sebagai anak Tuhan pun kita nggak akan terlepas dari masalah. Cuma bedanya kita sama bukan anak Tuhan atau yang belum percaya sama Tuhan, kita punya pengharapan yang berbeda gitu. Karena Tuhan sudah membuktikan cintanya jauh lama sebelum kita dilahirkan. Yang tadi aku omongin itu, kalian harus benar-benar tanamkan dalam pikiran kalian. Kalau misalnya kita lagi ngeluh sama Tuhan, Tuhan gak sayang sama saya gitu. Ingat Tuhan udah mati di kayu salib, guys. Kurang sayang apa lagi sama kita? Jadi lucu kan? Nah, jadi sudah terbukti ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita berarti Dia punya kasih yang luar biasa, yang akhirnya aku tuh kepo gitu. Kasihnya Tuhan tuh kayak gimana? Apakah aku sudah punya kasihnya yang seperti Tuhan? Akhirnya aku pelajarin, aku baca di ayat Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Aku bacain ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, mungkin ayat 8 ini kayak nubuat bakal berakhir gitu, bahasa roh juga bakal berhenti, pengetahuan bakal lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Itu. Jadi banyak PR banget sih. Pasti masing-masing kita punya PR ketika kita sudah baca ayat Alkitab ini, 1 Korintus 13 ayat 4-8. Nah, kita harus belajar nih, kasih mana yang belum kita punya. Harus punya semuanya, harus punya semuanya. Karena kan kita sebagai anak Tuhan ingin setiap harinya semakin menjadi serupa dengan gambaran Tuhan gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti pelajari satu persatu, kasih mana aja yang udah contrengin gitu. Oh udah ini belum nih, harus jadi PR nih gitu. Kita punya PR masing-masing ya dari ayat Alkitab ini. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya nanti aku nggak ada waktu lama untuk sharing di sini, karena kalau misalnya aku jelasin sesuatu pasti akan panjang banget gitu. Nanti kalian juga akan relate dengan ayat Alkitab Lukas 15 ayat 11-18 tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, nanti banyak banget yang relate dari kasih-kasih itu ya.
mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk sharing bareng gitu kan. Nanti bisa aku jelaskan tentang ini. Oke, aku mau kasih contoh lagi gitu ya. Kalau misalnya tadi kurang menguatkan kalian kayak masa sih gitu. Tuhan tuh segitu sayangnya sama kita gitu. Contoh lah ya, contoh lagi gitu. Satu contoh lagi. Sebentar lagi, aduh, aku harusnya cuma 5 menit tapi ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Pernah kepikiran nggak Tuhan itu kasih sama kita waktu 24 jam. Dari 24 jam itu kita bisa melakukan apapun termasuk tidur ya, makan, sekolah, dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kalau dipotong sama waktu tidur, waktu sekolah, waktu les, waktu makan dan lain sebagainya, masih banyak waktu yang tersisa gitu. Nah, dari waktu yang tersisa ini, kalian punya waktu sama Tuhan berapa lama sih? Dalam satu hari gitu. Misalnya minimal aja gitu ya. Pagi-pagi baca renungan 15 menit. Mau tidur doa 15 menit. Ya kurang 15 menit lah. Nggak sampai setengah jam berarti kan. Dari 24 jam nggak sampai setengah jam. Bahkan mungkin ada yang nggak pernah berdoa. Ayo, siapa yang nggak pernah berdoa? Dulu juga aku kayak gitu. Tapi harus berdoa ya, harus punya waktu sama Tuhan. Nah, misalnya nggak pernah berdoa tiap hari, oke lah, dalam satu minggu pasti akan ada ibadah kan ke gereja. Sekarang online service, itu taruhlah waktu online service itu adalah 1 jam. Nah, aku tanya nih, selama 1 jam itu bener-bener full nggak 1 jam kamu nggak ngapa-ngapain, kamu fokus sama Tuhan 1 jam? Enggak kan? Kadang, aduh ada WhatsApp nih, balas gitu, udah berkurang tuh, aduh cek Instastory, udah berkurang lagi tuh dari sejam ya. Berarti dari 1 minggu itu kalau kita nggak suka berdoa, terus 1 jam di hari Minggu kita ke gereja, kita masih kurangin juga. Ya ampun, banyak banget waktu yang Tuhan kasih tapi kita balikinnya 1 jam gitu, kayak nggak imbang aja. Tapi Tuhan marah nggak sama kita? Enggak kan? Bukan berarti kamu cuma kasih 1 jam dalam seminggu gitu. Tapi bukan berarti juga kamu akhirnya cuma ngasih 1 jam ya sama Tuhan ya dalam seminggu. Enggak. Tadi minimal sehari tuh harus ada waktu buat Tuhan lah gitu. Tapi dengan kita menyediakan waktu buat Tuhan seminggu 1 jam, apakah Tuhan akan memberikan waktu 24 jam sama kita? Enggak kan? Kita masih dikasih kesempatan besok paginya bangun dengan fresh, dapat 24 jam lagi gitu. Tuhan kita tuh Tuhan yang gak baperan loh. Tuhan gak marah kayak, oke, kamu gak punya waktu buat aku berhentiin waktunya buat kamu. Enggak. Tetap Tuhan kasih waktu buat kita. Sebegitu mengasihinya Tuhan sama anak-anaknya. Nah, dari situ, dari semua contoh yang aku tadi ceritain, berarti kalau Tuhan sudah jauh lebih mengasihi kita, ada satu ayatnya nih, aku pokoknya belajar banget lah dari kasihnya Tuhan ini. Ada satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus mengasihi sekeliling kita. Karena Tuhan udah jauh lebih mengasihi kita. Gitu. Dan aku berharap aku dan teman-teman adik-adik semuanya di tahun 2021 ini kita akan memasuki dimensi yang baru di mana kita akan mengasihi orang-orang sekeliling kita. Kita akan mengasihi orang-orang baru yang akan datang sama kita. Ya, tanpa alasan apapun kita yang memang harus punya kasih itu. Kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus mengasihi sesama manusia karena Tuhan sudah jauh lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita berdoa sama-sama di tahun 2021 ini. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sesuai dengan tadi temanya, kita harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Jadi
dari kasihnya Tuhan Yesus yang kita terapkan dalam kehidupan kita menjadi dampak buat orang-orang yang sekeliling kita yang merasakan, yang hidup bareng sama kita gitu. Kalau misalnya aku punya waktu lama lagi, aku senang banget sih bisa sharing-sharing sama kalian. Mudah-mudahan apa yang aku sharingkan hari ini bisa mengingatkan teman-teman kembali, mengingatkan adik-adik kembali bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita jauh sebelum kita dilahirkan, dan kita nggak perlu lagi minta bukti sama Tuhan. Ayo Tuhan kasih aku ini, kasih aku itu, baru aku percaya kalau Tuhan sayang sama kita. Enggak, Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Oke. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetap melekat sama Tuhan Yesus, tetap berdoa untuk kebaikan negara kita, kebaikan kepulihan bumi ini dari pandemik ini. Aku juga berdoa untuk semua teman-teman bisa sehat selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adik-adik semuanya. Dan tetap semangat. Kalau misalnya kalian masih tetap belajar online, tetap semangat, jangan stres, karena kalian tahu kalian berjalan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan sama aku. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.